Pengangguran adalah fenomena sosial di mana seorang individu yang sudah cukup dewasa dan layak secara mental untuk bekerja, tapi tidak bekerja selayaknya orang sewajarnya. Tentu ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran, seperti kurangnya keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, kurangnya motivasi untuk bekerja, kurangnya soft skill atau keterampilan diri, seperti kurang konsisten, malas, kurang kegigihan, tidak tahan terhadap aturan. Selain itu, juga kurangnya social skills dapat berpengaruh, yang menyebabkan kita sulit mengutarakan niat untuk bekerja. Kegagalan saat interview, tidak menemukan orang yang bisa memberi referensi pekerjaan yang cocok, dan kurangnya modal materi seperti tidak memiliki modal untuk usaha, membeli alat produksi, membeli aset usaha seperti kendaraan, seragam, makanan, atau jarak tempuh yang jauh, dan masih banyak lagi. Tapi semua faktor yang Anda dengar sebelumnya adalah omong kosong. Pengangguran tidak disebabkan oleh kualitas ekonomi suatu negara, kualitas pendidikan, atau faktor eksternal lain yang berada di luar diri. Pengangguran sesungguhnya terjadi lebih karena adanya permasalahan psikologis di dalam diri seseorang. Apakah di suatu negara yang sangat miskin di dunia, seluruh rakyatnya tidak bekerja? Tentu tidak, bukan? Dan kabar baiknya, negara kita Indonesia bukanlah negara termiskin di dunia. Yang berarti jika pengangguran disebabkan oleh ekonomi suatu negara atau kualitas pendidikannya, tentu sangat dipertanyakan kebenarannya. Jika keterampilan menjadi tolak ukur seseorang mendapatkan pekerjaan atau tidak, maka apa guna pelatihan dan training yang diberikan ketika hendak bekerja? Karena semua itu adalah pemahaman yang keliru. Anda harus berhenti menyalahkan faktor di luar lingkungan Anda. Hari ini, jika Anda menganggur, itu adalah karena kesalahan Anda sendiri. Satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini adalah dengan menerima fakta bahwa Anda layak untuk mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan yang cocok ataupun tidak cocok dengan Anda. Dengan gaji yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan Anda. Karena yang Anda butuhkan adalah pekerjaan. Jika itu yang Anda butuh, maka seharusnya Anda bisa mendapatkannya. Banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan karena mereka mengutamakan gengsi atau gaji yang harus sesuai dengan keinginan mereka. Tapi sebelum berpikir seperti itu, ada baiknya Anda mempertanyakan hal ini. Dengan keterampilan dan pendidikan Anda saat ini, apakah Anda pantas untuk dibayar mahal? Cukup jawab pertanyaan itu di dalam hati Anda. Saya rasa saran saya yang baik adalah dengan menurunkan ego diri Anda tanpa harus merendahkannya. Bukankah lebih menyulitkan hidup tanpa punya pendapatan tetap? Setelahnya itu terserah kepada Anda. Karena sejauh yang saya ketahui, segalanya membutuhkan modal. Yang Anda perlukan adalah uang untuk bertahan hidup. Bukan untuk sukses, bukan untuk kebanggaan, tapi hanya sekedar untuk bertahan hidup. Lupakan dulu ambisi untuk menjadi sukses, untuk menjadi kaya, supaya agar dihormati dan lain-lain. Bertahan hidup jauh lebih penting dari itu semua. Dan harus berada di atas segala kebutuhan serta keinginan. Apakah Anda pernah mendengar tentang hierarki Maslow? Kurang lebih seperti piramida ini. Kebutuhan fisiologis berada pada tingkatan paling bawah dan harus segera dipenuhi. Kebutuhan untuk makan, minum, istirahat adalah kebutuhan dasar manusia. Jika hanya untuk sekedar makan pun Anda tidak mampu membeli, saya rasa ada yang harus dirombak dalam pikiran Anda yang selama ini sudah tertanam terlalu kuat. Tidak akan ada orang yang berbicara seperti ini karena mereka tidak peduli kepada Anda. Tapi saya peduli kepada Anda. Saya ingin melihat potensi manusia yang diberikan oleh Sang Pencipta dalam setiap individu mampu berkembang hingga ke batas maksimalnya. Untuk itulah saya ada di sini. Untuk itulah saya membuat video ini. Seringkali, permasalahan individu tidak hanya dialami oleh satu orang saja. Ia dialami oleh ribuan orang, sehingga menjadi masalah sebuah negara, karena terlalu banyak orang mengalami masalah yang serupa. Menurut data BPS, Badan Pusat Statistik pada Februari 2022, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta adalah sekitar 5,87%, atau sekitar 405.800 orang, dari total angkatan kerja sebesar 6,9 juta orang. Pada Februari 2022, rata-rata usia pengangguran pria adalah 24 tahun, sedangkan rata-rata usia pengangguran wanita adalah 21 tahun. Teman-teman semua, itu adalah usia paling produktif, sebuah usia yang terbilang masih sangat muda. Masih banyak waktu yang bisa dicapai untuk menuju tujuan finansial. Ketika otak masih segar untuk mempelajari hal baru, masih semangat dengan target dan deadline, kebutuhan akan bersosialisasi juga masih sangat besar. Sadarilah teman-teman, kita tidak kekurangan sumber daya alam, tapi kita lebih sering menyia-nyiakan sumber daya manusia, sebuah potensi yang dibawa manusia sejak lahir. Mengapa harus ia bawa kembali ke dalam liang kubur, tanpa pernah menyadari potensi apa yang ia bawa, tanpa pernah bisa memberi kontribusi untuk kebaikan dunia? Maka di pemakaman kita bisa mengetahui ada banyak karya musik yang tidak pernah diputar. Ada banyak drama opera yang tidak pernah dimainkan. Ada banyak lukisan indah karya sang maestro yang tidak pernah dipajang. Semua potensi yang tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh si pemilik
harus kembali kepada pemberi potensi tersebut. Saya percaya bahwa setiap manusia terlahir dengan potensi yang berbeda-beda. Semua potensi itu dapat membawa manusia kepada hidup yang berkelimpahan. Tapi banyak dari kita acuh dan abai, atau mungkin lalai. Jika kita mau mengenali diri kita lebih dalam dan berusaha lebih dekat pada kehidupan, saya rasa tidak ada orang yang harus bingung untuk bekerja sebagai apa, mengerjakan apa, dan untuk siapa. Sebab pekerjaan adalah bagian dari suatu tugas dunia yang harus Anda emban, dan Anda dibayar atas apa yang Anda kerjakan. Sehingga Anda mengetahui betul bahwa waktu dan tindakan berjalan secara beriringan. Anda tidak mudah untuk lompat dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain. Prinsip Kaizen adalah prinsip yang sangat bagus untuk diterapkan. Sehingga 25 tahun bekerja, itu bukanlah pengalaman kerja 5 tahun yang diulang selama 5 kali. Prinsip Kaizen mengatakan bahwa seseorang harus menuju satu tingkatan setiap harinya. Jika Anda yang hari ini tidak jauh berbeda dengan Anda 5 tahun yang lalu, berarti ada konsistensi dalam keburukan. Karena sesuatu yang diam sama artinya dengan kemunduran. Pekerjaan karir, kekayaan, keluarga, dan kesehatan. Itu semua tidak berada di perjalanan turun yang bisa Anda tarik seiring berjalannya waktu, melainkan sebuah perjalanan mendaki yang membutuhkan banyak tenaga, usaha, dan kerja keras. Banyak orang keliru mengartikan law of attraction atau hukum tarik-menarik. Padahal ketika kita berusaha mendapatkan sesuatu, semakin sesuatu itu tertarik kepada kita juga. Jika Anda merasa kesulitan dalam karir, mencapai kekayaan, mempertahankan keharmonisan keluarga, dan menjaga kesehatan, berarti Anda sudah berada di arena yang benar. Anda sudah berada di perjalanan mendaki. Mendaki memang melelahkan, tetapi pendakian bagi sebagian orang terasa sangat seru karena bisa menikmati momen ini di setiap detiknya. Mereka punya alasan yang kuat mengapa mereka harus mencapai puncak, sehingga DNA mereka bertransformasi menjadi lebih kuat juga. Kaki-kaki mereka lebih kukuh dibanding mereka yang sejak awal yakin dirinya tidak akan mampu. Karena tubuh mendengar niat, tubuh otomatis mengubah sistemnya sesuai kehendak pemiliknya kemana ia harus menuju. Saya dahulu juga percaya bahwa menganggur disebabkan oleh faktor di luar diri yang sangat mempengaruhi. Tapi setelah saya sadari bahwa orang menganggur justru disebabkan karena kondisi kejiwaannya, jadi faktor di dalam dirinya lah yang membuat ia menganggur. Karena dunia ini punya lebih dari 10.000 profesi. Dan dari 10.000 profesi itu tidak mungkin tidak ada satu profesi yang tidak cocok dengan diri kita. Dan kita tidak pernah kekurangan lowongan pekerjaan. Saya iseng bertanya kepada para pencari kerja. Kata mereka, mencari pekerjaan sekarang itu sulit. Dibutuhkan kualifikasi yang unggul, baik itu keterampilan pendidikan bahkan penampilan. Tapi apakah Anda tahu bagaimana respon para pemberi kerja? Mereka merespon seperti ini. Sebagai pengusaha, saya sulit sekali menemukan orang yang mau bergerak maju dengan tidak menunda dan mengembangkan potensi mereka. Mental salaryman lebih banyak kami temukan. Padahal kalau mental do the best atau spirit of excellence dari masing-masing orang dimunculkan, yang untungkan yang bersangkutan juga. Mereka akan punya harga jual yang mahal. Dan orang-orang yang punya mental sanggup melakukan respon seperti itu yang sedang kami cari. Sebuah ironi adalah justru banyak orang yang mempunyai kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia industri tidak pernah kelihatan dan hadir di dalamnya, karena mereka merasa tidak layak berada di sana. Padahal jika mereka berani menyingkirkan keraguan-raguan mereka, tentulah mereka lebih mudah untuk melakukan akselerasi setelah berada di sana. Ibaratnya, hanya diperlukan niat awal yang kuat untuk membongkar apa yang menyumbat aliran sungai. Selanjutnya air akan mengalir dengan deras lagi. Saya harap Anda mempunyai keberanian yang dibutuhkan untuk menyaksikan diri Anda sendiri dalam 5 tahun lagi sudah berada dalam kondisi yang jauh berbeda. Dan saya tidak sabar menantikan momen itu datang kepada Anda.